Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Septiadi, NPM 2011111000025 dari Prodi PGMI kelas G semester 2 jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Islam dan lingkungan hidup. Sebelum memasuki materi utamanya, lebih baik kita mengetahui apa kaitan Islam dengan lingkungan hidup dan apa itu lingkungan hidup. Dan Islam dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan karena dalam ajaran Islam begitu banyak mengajarkan bagaimana kita cara merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Banyak hadis dan Al-Quran yang menjelaskan hal-hal tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita juga, mencontohkan kita juga untuk menjaga alam sekitarnya dan merawat alam. Ini juga diturunkan sebagai sebuah pedoman yang tujuannya agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang batil. Islam merupakan agama yang samawi yang ajarannya berisi perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia, dan kebaikan itu tak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Islam pun memberi petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Muslim mempunyai panduan yang jelas, yaitu Al-Quran. Al-Quran juga menjelaskan bagaimana cara kita merawat dan menjaga alam sekitar dan didorong untuk ramah pada lingkungan dan tak merusaknya. Cendekiawan Muslim Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Islam Agama yang Rahmah Lingkungan mengatakan menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Menurut beliau, ini tak diragukan lagi sebab rusaknya lingkungan, pencemaran, dan pelecehan terhadap keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia. Lebih jauh, ia menegaskan menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga keturunan, yang berarti keturunan manusia di muka bumi. Kerusakan yang dibuat sekarang akan diwariskan kepada generasi yang mendatang. Mereka akan merasakan akibat dari kerusakan alam yang diperbuat manusia yang masa lampau. Al-Qaradawi mengatakan bahwa menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan harta untuk menjalani kehidupan di bumi. Harta yang dimaksud bukan hanya uang, tetapi bumi, pohon, dan tanaman, dan lain-lain. Itu disebut juga dengan harta. Abu Hayyan dalam buku tafsirnya Al-Bahru Al-Muhit membahas hal ini dengan menafsirkan Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaiki, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat baik. Selanjutnya kita akan membahas apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Komponen-komponen lingkungan hidup terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama komponen biotik. Komponen biotik yaitu yang terdiri makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Semua komponen yang berada di dalam lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Ekosistem yang merupakan bagian utama dari lingkungan hidup adalah lingkungan yang sangat dinamis,
karena banyaknya komponen yang terlibat di dalamnya. Jika salah satu komponen tersebut berubah, maka sistem adaptasi dari organisme yang ada untuk menjaga keseimbangan akan mengalami perubahan, karena ekosistem merupakan pusat segala aktivitas yang menyediakan sumber makanan dan kebutuhan bagi makhluk hidup. Maka keseimbangan komponen di dalam harus dijaga dengan baik. Untuk menjaga alam sekitar, ada upaya-upaya untuk pencegahan atas pencemaran lingkungan. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk. Ketiga, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya, melakukan penghijauan dan memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. 6. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Dan ada 4 cara atau disebut juga 4R untuk mengurangi sampah-sampah atau mengurangi dampak-dampak dari pencemaran lingkungan sekitar kita. Yaitu disebut juga 4R. Yang pertama, reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah. Contohnya, mengurangi pembelian botol plastik, mengurangi pemakaian tas kresek, mengurangi jajanan yang menggunakan kemasan plastik. Cara kita untuk agar tidak menggunakan yang serba plastik, kita bisa menggunakan botol, misalnya botol minum, kita bisa menggunakan botol aluminium, dan kresek kita bisa menggunakan tas anyaman, dan bungkusan makanan kita bisa juga menggunakan daun pisang dan sebagainya. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, seperti menggunakan bekas botol minum untuk menanam bunga, menggunakan bekas tempat cat sebagai pot untuk menanam bunga, mencuci botol yang sudah dipakai kemudian dipakai kembali. Dan yang ketiga, replace adalah suatu upaya pengganti atau memakai alternatif. Contoh, menggunakan sapu tangan untuk mengganti tisu, menggunakan tas keranjang untuk mengganti tas kresek, menggunakan botol tumbler sebagai pengganti botol plastik, menggunakan sedotan berbahan stainless. Dan yang terakhir, recycle adalah mendaur ulang sampah-sampah menjadi barang-barang baru. Contohnya, membuat tas dari bungkus kopi, membuat tikar dari anyaman bungkus dan membuat tikar dari anyaman bungkus deterjen, membuat boneka atau robot-robotan dari botol atau bungkus makanan.